Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Yurihan Channel guys. Apa kabarnya guys? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah beri pada kita guys. Tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan apa yang kita jalani sekarang ini guys. Karena itu semua titipan dari Allah, dan itu semua ujian dari Allah pada setiap hambanya guys. Jom, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini, sama-sama guys. Setelah 2 hari berlalu, Ane kembali ke rumah Om Ridwan bersama Hafiz. Karena Hafiz ada kegiatan di rumah tahfiz bersama dengan rekan-rekan lainnya, maka Hafiz mengizinkan Ane untuk menginap di rumah Om Ridwan. Mas, aku boleh nginap di rumah Om Ridwan? Aku kasihan melihat Tasya terus-menerus menyalahkan dirinya, sehingga kesehatannya kembali melemah, seiring lemahnya semangat dia untuk sembuh. Boleh, Mas izinkan, nanti biar Mas yang antar. Lagi pula Mas juga mau nginap di rumah tahfiz. Ada kegiatan bersama pengurus-pengurus lainnya, ungkap Hafiz. Ane segera menyiapkan pakaian ganti untuk Hafiz. Kemudian dia keluar dari kamar, lalu pergi bersama Hafiz. Ane terlihat murung sepanjang perjalanan. Hafiz memperhatikan istrinya, terlihat pucat, tak seperti biasanya. Sayang, kamu sakit? Tanya Hafiz sambil menempelkan telapak tangannya di kening Ane, bermaksud untuk mengetahui suhu tubuhnya. Entahlah Mas, beberapa hari ini, aku merasa seperti ada yang lain dengan tubuhku. Kadang seperti orang meriang, kepala pusing. Udah minum obat? Tanya Hafiz dengan khawatir. Ane menggelengkan kepalanya. Ya udah, kalau begitu kita ke dokter aja sekarang, ajak Hafiz. Aku nggak apa-apa kok Mas. Pokoknya kita ke dokter sekarang. Mas nggak mau kamu itu sakit, pungkas Hafiz. Kemudian Hafiz mengeluarkan gawainya, lalu memencet salah satu daftar nama yang ada dalam kontaknya. Halo, Assalamualaikum Mel, sapa Hafiz dari balik ponselnya. Waalaikumsalam Mas, tumben nelpon, ada yang bisa Mel bantu? Sahut seseorang dari seberang telpon. Maaf jika Mas mengganggu. Kamu lagi di rumah sakit atau di tempat praktek? Di tempat praktek Mas, sahutnya. Oh ya udah, kalau begitu Mas meluncur ke sana sekarang. Oke Mas, Mel tunggu. Hafiz kembali menyimpan ponselnya ke dalam saku bajunya. Hafiz langsung memutar arah, dan membawa Ane untuk memeriksakan kesehatannya. Ane hanya bisa pasrah, dia ikut apapun yang dikatakan Hafiz. Ane yang mendengar percakapan suaminya di telepon, dibuat penasaran. Sedekat apa hubungannya dengan Hafiz, karena dari nada bicaranya, terdengar sangat akrab dan dekat. Sepertinya kamu deket banget sama dokter itu ya Mas. Hafiz tersenyum, dia merasa, jika saat ini istrinya sedang cemburu. Bukannya marah, justru semakin senang kalau istrinya cemburu.
Kedua alis Ane ditautkan bersamaan, saat melihat suaminya mesem-mesem, sambil sesekali melirik ke Ane. "Kamu ini kenapa sih mas? Mesem-mesem gak jelas gitu," tukas Ane. Lalu Hafiz menyanyikan sepenggal lagu, sambil fokus terus ke depan. Pacarmu saat dia cium bibir merahmu di depan kedua mataku, hatiku terbakar jadinya cantik, aku cemburu. Ane semakin heran melihat sikap sang suami, yang tak bisa diterka, apa maksudnya. Ane langsung menggeleng-gelengkan kepalanya, sambil melayangkan pandangannya ke sembarang arah. Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya Hafiz sampai di tempat praktek dokter kenalannya. Dia adalah Melati, dokter muda yang memiliki segudang prestasi di bidangnya, sehingga tak butuh waktu yang begitu lama untuk menyelesaikan kuliahnya. Dialah anak sulung dari Ustadz Afan. Ane dan Hafiz segera turun dari mobil, lalu mengayunkan langkahnya masuk ke dalam, dan duduk di ruang tunggu. "Maaf Pak, ada yang bisa kami bantu?" tanya salah satu perawat. "Oh iya, saya udah ada janji dengan dokter Melati," jawab Hafiz. "Oh, jadi namanya Melati," gumam Ane dalam hatinya. "Sebentar ya Pak, dokter Melati masih ada pasien. Bapak tunggu aja dulu, nanti saya panggil," terang perawat itu kembali. Hafiz pun mengangguk seraya melempar senyum. "Genit amat sih, pakai senyum-senyum segala. Nggak ingat apa istri di sini?" racau Ane membatin dengan wajah datar. "Kita tunggu sebentar ya sayang, masih ada pasiennya di dalam," ucap Hafiz. Ane tak merespon apapun, karena hatinya sedang kesal. "Sayang, kenapa sih, Mas ada salah ya?" tanya Hafiz penuh kelembutan. "Ingat aja sendiri," sahut Ane sambil melengos. "Ya Allah, istriku kenapa sih? Memang seperti ini kali ya, tabiat wanita. Nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba aja merajuk." Dan anehnya, malah suami yang disuruh introspeksi, mengingat apa kesalahan yang telah dilakukan. "Unik sungguh ciptaanmu ya Rob," monolog Hafiz sembari memandang sang istri yang masih mengerucutkan bibirnya. "Pak, udah ditunggu dokter Melati," ucap sang perawat setelah pasien lainnya keluar. Hafiz mengangguk, dan mengajak Ane untuk segera menemui Melati. "Assalamualaikum, boleh saya masuk Bu Dokter?" sapa Hafiz seraya menggoda Melati. "Waalaikumsalam, boleh dong Mas, mari silahkan masuk," sambut Melati dengan senyum mengembang. "Wah, ternyata istri Mas Hafiz cantik sekali ya. Pantesan aja wanita-wanita lain pada minggir," puji Melati seraya berkelakar. "Kok dia malah seperti itu? Bukannya cemburu?" batin Ane sambil mengulas senyum seadanya. Hafiz menggandeng tangan Ane dan mempersilahkannya duduk. Ane pun duduk berseberangan dengan Melati. "Sayang, kenalin nih, ini adik Mas yang paling manja." Tangan Hafiz mengusap-usap kepala Melati. "Gadis manja ini adalah anak sulung Ustadz Afan dan Umi Maryam," jelas Hafiz.
Wajah Ane langsung bersemu merah. Dia merasa malu dengan sikapnya yang cemburu tanpa alasan. Ditambah menuduh suaminya genit. Ane merasa bersalah saat netranya melihat kedekatan Hafiz dan Melati. Keduanya saling berjabat tangan dan saling memperkenalkan diri. Melati, Kak. Ane. Ya Allah, ampunkan aku. Lagi-lagi aku salah menilai suamiku. Aku selalu meragukan kejujurannya. Astagfirullah. Maafkan aku, Mas. Monolog Ane. Maaf ya, Mas. Waktu acara pernikahan Mas, Mel nggak bisa hadir, sesal Melati. Nggak apa-apa, toh udah berlalu. Tapi lain kali, kamu wajib hadir, tukas Hafiz. Melati dan Ane langsung melotot. Hafiz pun segera meralat kata-katanya, saat dia menyadari, dua wanita di hadapannya seperti siap melemparkan serangan kepadanya. Maksudnya, kalau ada hajatan lain, tukas Hafiz sambil menyeringai. Kirain, tapi kalau Mas Hafiz macem-macem, kakak jangan sungkan untuk melapor ataupun minta bantuan Melati. Melati pasti akan ada di garda paling depan, untuk membela kakak, paparnya penuh semangat. Ane pun tertawa kecil dibuatnya. Udah, tujuan Mas datang ke sini bukan untuk mengantar kakakmu cari dukungan, tapi untuk memeriksakan kesehatannya. Kila Hafiz menghentikan candaan mereka, karena merasa diserang oleh dua orang wanita. Ya udah, sekarang apa keluhan kakak? Tanya Melati. Ya kamu periksa dong, lihat tuh, kakak kamu udah pucat seperti itu. Atau biar Mas aja yang memeriksanya, canda Hafiz. Udah, Mas nggak usah berisik. Duduk manis di situ ya, ucap Melati. Kak, ayo, baring di situ, ajak Melati sambil menunjuk kasur pasien. Ane pun mengikuti petunjuk dari Melati. Kemudian Melati segera mengecek tensi dan denyut nadi Ane. Kemudian menempelkan telapak tangannya di perut Ane, sambil merasakan denyutan di tangannya. Melati pun tersenyum, kemudian menyuruh Ane kembali ke tempat duduk. Mas Hafiz suami dari Kak Ane kan? Hafiz mengangguk serius. Bagaimana bisa seorang suami sampai nggak tahu jika istrinya sedang mengandung? Tandas Melati pura-pura memarahi Hafiz. Ane dan Hafiz saling berpandangan, lalu beralih pada Melati secara bersamaan. Hafiz mencoba mencerna kata-kata Melati yang terakhir. Maksud kamu, Ane? Melati mengangguk sambil tersenyum lebar. Beneran Mel? Iya Mas, selamat ya, Kak Ane juga, jaga baik-baik kandungannya. Kakak hamil? Terang Melati dengan mata berbinar. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih banyak ya Rob. Yes, aku akan jadi abi. Pekik Hafiz setelah ia melakukan sujud syukur. Kemudian mencium perut Ane sebagai ungkapan rasa bahagianya. Tanpa terasa, air mata Ane mengalir begitu saja. Akhirnya dia akan menjadi seorang ibu, setelah hampir 5 bulan, menjadi istri dari Hafiz Al-Fahim. Sekarang, Mas Hafiz dan Kak Ane, Mel beri rekomendasi pada dokter spesialis kandungan, agar diberi vitamin untuk ibu hamil. Dia adalah sahabat Melati, jadi kalian bisa memeriksakan kandungannya secara rutin nanti, papar Melati. Keduanya tersenyum bahagia. Hafiz dan juga Ane, sangat bahagia, karena akan kedatangan tamu spesial dan sangat istimewa, yang akan memberikan warna baru dalam kehidupan rumah tangga kecil, yang baru mereka bangun bersama.
Jom, kita tunggu kelanjutan cerita Ane dan Hafiz dalam kisah surga yang terbagi pada bab selanjutnya di Yurihan Channel guys.